Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus Masjid Hubbul Watan Islamic Center, yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para tokoh masyarakat, alim ulama, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama ada dua nikmat yang sering sekali kita lupakan. Apa itu? Nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Nikmatani magebunun. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragu." Yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Jika kita bisa memanfaatkan kedua nikmat ini dengan semaksimal mungkin, insya Allah kita akan tercatat dan termasuk ke dalam hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mewarisi surga firdausnya Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam awal surat Al-Mu'minun, bahwa di antara ciri-ciri orang yang akan mewariskan surga firdausnya Allah adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa mengisi waktu luangnya, memanfaatkan kesehatannya sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selawat berserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberikan kita, membimbing kita, menuntun kita kepada Rabb kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah menegaskan inilah Tuhan kita, kita adalah seorang hamba. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak karena guru-guru yang mengajari kita, kalau tidak karena ustadz-ustadz, tuan guru, alim ulama kita yang mengajari kita, mungkin kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Dan tentunya ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita itu bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak karena wasilah itu, mungkin kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Mungkin kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita bertawajuh, bagaimana caranya kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tiada bukan karena ini bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling baik, paling ringan dan paling baik bagi kita semua adalah kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fa sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 rahmat. Itulah mengapa biasa sunnatan hasanatan kita di Nusa Tenggara Barat ini khususnya, ketika akan memulai acara seperti tadi, kita awali dengan mendengarkan sholawat. Ketika akan berdoa, kita awali dengan berselawat. Ketika menutup doa, kita tutup dengan sholawat. Karena apa? Ketika kita berselawat, rahmat Allah itu tercurahkan bagaikan hujan. Maka tiada lain tiada bukan, bulan ini adalah momentum terbaik bagi kita, mudah-mudahan menjadi awal untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada hari ini kita lihat di bawah kan ada proses STQ. Kemarin juga ada proses OPQ berkenaan tentang Al-Quran. Al-Quran memang begitu besar, mukjizat Rasulullah SAW yang begitu besar. Apapun itu, jika terhubung dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kullu ma yartabit bil Quran asbaha aziman. Apapun itu. Contoh, malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kalimat Allah, membawa Al-Quran itu, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, ketua daripada malaikat. Lalu Al-Quranul Karim ini turun kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Mursalin, pemimpin dari para Rasul-Rasulnya Allah, menjadi mulia, asbaha aziman. Lalu Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, yaitu bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi Sayyidul Layali, malam yang terbaik. Coba kita bayangkan, seandainya Al-Quran ini yartabit, terhubung dengan hati manusia, maka manusia itu akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini namanya Masjid Hubbul Waton. Sangat menarik karena memang di dalam agama ini kecintaan kita terhadap tanah air itu senafas dengan kebangkitan agama ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ad-Dinu wal Maliku Tau'amani, agama dan kekuasaan atau pemerintahan yang ada itu sebagaikan saudara kembar. Ad-Dinu aslun wal maliku au sultanu harisun. Agama adalah pondasi, dasar yang melandasinya. Sebagaimana bangunan kalau tidak ada pondasi ia akan runtuh. Wal maliku au sultanu harisun. Sedangkan pemerintah tugasnya adalah menjaga keberlangsungan agama itu. Maka apa sesuatu yang tak ada dasarnya, tak ada asal usulnya, tak ada pondasinya, akan hancur. Dan sesuatu jika tidak dijaga, maka ia akan musnah. Itulah mengapa kecintaan kita terhadap tanah air senafas dengan kebangkitan Islam ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita sedang merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik, bahwasanya seringkali kita itu menyaksikan, menonton. Ada yang mengatakan, seberapa greget kamu, katanya. Ada kan kalau di kalangan anak muda, seberapa greget kamu, seberapa hebat kamu. Ada yang mengatakan kalau ibu-ibu gregetnya sen belok kiri, dia belok kanan. Nah, sekarang kita membahas seberapa gregetnya cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ketika suatu kisah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu saking besarnya perjuangan Rasulullah saat itu menghindari tentara atau pasukan-pasukan Quraisy yang ingin menangkap beliau, beliau bersembunyi dalam sebuah gua bersama
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saking lelahnya Rasulullah tertidur di sana. Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, suatu ketika datanglah ular yang mematok atau menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi apa, saking cintanya Abu Bakar, tidak ingin melihat orang yang dicintai itu terbangun dari lelahnya, tidak ingin melihat orang yang dicintai itu terganggu tidurnya, ia tahan. Ada yang meriwayatkan sampai-sampai beliau menangis. Ada yang meriwayatkan sampai-sampai beliau gemetaran. Sampai-sampai airnya itu jatuh di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terbangunlah Rasulullah. Kenapa ya Abu Bakar, ada apa? Diceritakan hal itu. Itu bentuk kecintaan, saking gregetnya cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu saking cintanya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan dunia ini. Para sahabat diliputi kesedihan. Hingga Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak percaya Rasulullah sudah meninggalkan kita. Aku tidak percaya. Beliau tidak mempercayai itu. Setiap ada yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal, langsung beliau angkat pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal? Siapa itu? Saking beliau diliputi kesedihan akan hal itu. Begitulah besar cintanya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, jika engkau menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mati. Tetapi jika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah akan selalu hidup di dalam hatimu.